Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar milenial? Baik, sehat? Semoga kita sehat selalu di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Jangan lupa memakai masker dan mengikuti protokol kesehatan lainnya, dan juga menjaga daya tahan tubuh kita. Pada podcast ini nih, aku ingin mengajak kalian untuk membahas sesuatu. Tapi sebelum kita masuk nih ke topiknya, kira-kira kalian sudah tahu belum suara siapa yang kalian dengarkan ini? Pasti belum kan? Nah, jadi aku akan memperkenalkan diriku dulu supaya kalian tahu suara siapa yang kalian dengarkan ini. Baiklah, namaku Indah Sartika. Aku adalah mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Fakultas Tarbiyah IAIN Langsa. Nah, bagaimana? Sudah tahu namaku? Oke, jadi kalian sudah tahu suara siapa yang kalian dengarkan. Walaupun kalian gak tahu ya wajahnya kayak gimana. Udahlah, itu gak penting. Jadi kali ini aku bakal ngajak kalian untuk membahas tentang pentingnya menguasai bahasa asing bagi kita para kaum milenial di era globalisasi sekarang. Baik sahabat milenial, mendengar kata-kata bahasa asing, bahasa apa yang pertama kali muncul di pikiran kamu? Biar aku tebak ya. Bahasa Inggris kan? Ya, bahasa Inggris adalah bahasa asing. Namun bahasa asing gak cuma bahasa Inggris kok. Yang termasuk bahasa asing yaitu seperti bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman, dan lain-lain. Namun karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional, maka bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak dipelajari. Kira-kira mengingat kita ini adalah generasi milenial, penting gak ya menguasai bahasa asing bagi milenial? Gimana menurut kamu? Penting gak? Kalau menurut aku sih penting banget. Karena kita ini sekarang lagi duduk di zaman yang benar-benar berbeda, dimana di zaman ini teknologi adalah hal yang bukan tabu bagi kita. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi dan zamannya globalisasi, maka pola komunikasi juga berubah. Bahkan cara kita berkomunikasi juga berubah. Seperti zaman sekarang nih, kita berkomunikasi melalui WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Nah, karena zaman sudah berubah, maka orang-orang yang kita temui ini gak cuma dari Indonesia loh, tetapi juga ada dari negara lain seperti India, Singapura, dan lain-lain. Nah, karena tuntunan zaman nih, karena kita dituntut oleh zaman yang seperti ini nih, maka kita kayaknya memang harus nih belajar bahasa asing, minimal bahasa Inggris lah ya. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional, seperti yang aku bilang tadi. Jadi kalau kita mau berkomunikasi dengan orang luar seperti orang India, orang Singapura, dan lain-lain, maka bahasa Inggris adalah solusinya untuk menggunakan bahasa itu. Ya, dengan menggunakan bahasa Inggris kita bisa menyelami lebih dalam, termasuk informasi, komunikasi, dan lain-lain. Dari pengalaman aku sih, karena aku seseorang yang memang jurusanku bahasa Inggris ya, pendidikan bahasa Inggris. Nah, aku belajar bahasa Inggris. Banyak banget keuntungan yang aku dapetin selama belajar bahasa Inggris. Yaitu yang pertama, informasi menjadi tidak terbatas. Benar-benar deh, kalau kamu bisa bahasa Inggris, kamu itu kayak baca apapun gitu lebih luas gitu. Ada artikel bahasa Inggris kamu bisa baca. So pasti nih isinya itu beda dengan yang di Indonesia. Nah, kamu itu bisa menyelami informasi lebih dalam. Ataupun kalau kamu emang orang yang gemar baca buku, nah karena kamu bisa nih bahasa Inggris, kamu bisa baca novel-novel yang memang penulisnya orang Inggris, ataupun kamu bisa baca jurnal luaran dari kampus yang terkenal di luar negeri. Jadi kamu itu mudah gitu baca apa-apa gitu, jadi tahu gitu. Tapi
nggak cuma hanya berputar di informasi ya. Kamu itu juga bisa dengan belajar bahasa Inggris, kamu bisa bersaing. Ya, kenapa? Karena kita tahu di dunia kerja itu persaingannya sangat ketat ya. Apalagi sekarang itu kita kenal dengan masyarakat ekonomi ASEAN, MEA. Nah, nih kamu memang kita semua, bukan kamu aja, kita semua emang benar-benar bersaing di sini. Dimana yang cari kerja itu nggak cuma orang Indonesia, yang cari kerja di Indonesia nggak cuma orang Indonesia, tetapi ada orang dari negara lain. Dan yang menawarkan pekerjaan di Indonesia itu nggak cuma orang Indonesia, tetapi juga dari perusahaan dari negara lain. Nah, jika kamu oke nih bahasa Inggris, so pasti kamu bisa melamar kerja di perusahaan yang bukan milik orang Indonesia. Nah, jadi itu bikin mudah gitu buat kamu cari kerja. Nah, milenial, aku ada tips nih buat kalian yang sudah punya niat nih mau belajar bahasa apa. Tapi tips ini untuk kamu yang belajar bahasa secara otodidak. Bagi kamu yang belajar bahasa tidak secara otodidak, artinya yang pergi ke tempat les atau lain-lainnya, bisa juga sih tips ini. Nah, kita dengerin ya tipsnya. Yang pertama, niat. Kamu harus ingat niat kamu belajar bahasa itu apa. Kalau aku dulu niatku belajar bahasa supaya aku belajar bahasa Inggris ya, supaya aku bisa nonton film tanpa subtitle. Alhamdulillah sekarang sudah bisa lah. Yang penting nggak nonton film British ya. Kalau Amerika masih bisa aku nonton. Nah, tergantung kamu, niat kamu apa niat kamu supaya, itu contoh tadi niatku yang kecil. Niat yang besar supaya mudah cari kerja ataupun supaya lancar berkomunikasi. Nah, seperti itu. Yang kedua, teruslah berlatih, practice. Kunci belajar bahasa adalah practice. Ya, berlatih. Kamu tidak bisa belajar bahasa jika kamu hanya baca buku. Contoh, kamu hanya baca buku grammar. No, grammar tidak bisa menjamin kamu bisa lancar berbicara. Jadi kamu harus setiap hari mendengarkan, berbicara, membaca dalam artian jika kamu ingin lancar membaca ya, tapi kok kamu ingin lancar berbicara, berkomunikasi, maka menurut aku nih kamu banyak-banyak praktis di berbicara dan mendengar. Kalau di bahasa Inggris itu speaking and listening. Yang ketiga, pinter-pinter cari bahan belajar. Sekarang itu cukup banyak kok. Kalau kamu pengen belajar bahasa secara otodidak, sumber belajarnya itu banyak. Kalau bahasa Inggrisnya, ini aku share pengalaman aku yang memang soal bahasa Inggris. Kayak kalau kamu pengen belajar melalui internet itu di YouTube, kamu bisa belajar di channelnya English with Lucy. Nah, itu mantep banget. Terus yang kedua, kayak British Council, ya itu bisa juga, dan lain-lain. Nah, kamu harus pintar-pintar mencari bahan belajar. Terus yang terakhir, konsisten. Ya, konsistenlah dalam praktis dan mencari bahan belajar. Kamu harus terus mencari. Kenapa? Walaupun ada bahan belajar, kamu harus tetap mencari karena bahan belajar itu banyak. Jadi kenapa enggak kalau kamu bisa mendapat yang lebih baik dan yang lebih cocok untuk kamu. Nah, para milenial, kayaknya sampai di sini dulu ya bincang soal bahasa asing. Ada hal yang ingin aku sampaikan nih kepada kalian yang lagi dengerin podcast ini. Bagi kaum muda, para milenial, ayolah mulai sekarang kita mulai belajar bahasa. Minimal bahasa Inggris lah ya, untuk bertahan di zaman ini. Karena zaman ini memang menuntut kita untuk bisa bahasa asing. Mengingat kita kaum milenial, berarti kita sudah memasuki dunia kerja. Nah, mengingat bahasa asing itu memiliki poin lebih dalam persaingan dunia kerja, maka
Ayolah kita belajar bahasa asing dari sekarang. Kita tingkatkan sumber daya manusia kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Oke, aku kira cukup sampai di situ saja. Semoga podcast ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih buat kamu yang sudah dengerin podcast ini. Mohon maaf jika ada kata-kataku yang salah, juga kata-kataku yang tidak bermanfaat ataupun yang menyakiti hati kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.